Mungkin langsung aja aku mulai. Yang pertama itu tahapan untuk import data. Import data mungkin teman-teman udah pada tahu juga semua. Import file, klik kanan, import file aja langsung. Terus pilih deh. Ini ganti dulu ke ZGY. Nah nih, seismic data realize to ZGY gitu. Nanti ini nih yang data in ZGY brick format yang ini. Nanti kalian pilih yang input data seismiknya. Nah kalau udah, kan di sini udah ke input kan yang ini. Nah ini instruksi dari wakanya kan disuruh nge-picking di bagian inline. Kenapa di bagian inline? Kalau kalian lihat kalau kalian di bagian X line itu nggak ada zona-zona yang bikin interest lah gitu. Coba nggak ada kan. Masih cuman struktur laminasi biasa aja kan gitu. Tapi di bagian inline-nya bisa kalian lihat untuk terdapat fitur-fitur banyak fitur-fitur geologi yang ada di sini gitu. Nah di sini bisa kalian lihat top lab, on lab gitu. Setelah kalian udah nentuin zona interestnya, mungkin lanjut ke pembuatan picking. Buat nge-picking, kalian ke seismic interpretation, kemudian klik seismic interpretation. Nah, kalau udah, di sini kalian ngikutin nggak, atau cuman ngelihat aja, sama di record gitu? Ngelihat aja bang kalau aku. Oh, ya udah. Eh, kalau untuk nge-picking itu, kalian pilih yang ini, manual interpretation. Nah, di sini kalian klik foldernya ini, insert seismic horizon. Nah, di sini bakalan muncul seismic horizon yang kedua. Setelah itu, kalian langsung nge-picking aja gitu. Misalnya zona interestnya di sini. Aku milihnya di sini. Contoh ya, ini buat contoh doang. Jangan diikutin gitu. Diklik. Terus kalau udah, misalnya kalian udah selesai nih, mau mau naik gitu untuk horizonnya, di double klik aja. Nah kan, habis itu diklik lagi. Nah, double klik. Sebenarnya kalau kalian mau ngedrag juga nggak apa-apa gitu, langsung di drag nggak apa-apa. Tapi rada nggak smooth dianya gitu. Terus kalau kalian mau buat manual gitu kan, manual ada sebenarnya, yaitu guided auto tracking sama nah yang antara yang kedua ini sebenarnya bisa manual, tapi eh, biasanya kalau pakai yang kedua ini atau yang ini, yang ketiga ini, yang seeded to di auto tracking ini, dia itu kayak nggak ngelihat yang namanya data seismiknya gitu. Mau aja dia ngetrabas gitu, langsung misalnya nih di sini kan ada patahan nih. Nah maunya dia
kalau pakai yang ini, yang seeded to auto tracking ini, dia bisa langsung nembus yang lapisan birunya juga gitu. Makanya kalau untuk nge-picking, sense of geologinya itu kita itu harus nyala gitu. Jangan pakai yang keseringan pakai yang manual gitu. Kita harus yang jangan yang kebiasaan pakai yang auto, kita harus pakai yang manual gitu. Pakai yang ini aja. Yang kedua ini juga sebenarnya nggak masalah sih. Kalau yang kedua masih bagus-bagus saja. Nah ini misalnya kan kalian udah selesai nge-picking di inline pertama. Untuk nge-picking selanjutnya itu kalian ke home, ke inline berikutnya itu kalian ke home, terus player, intersection player. Nah kalian buat incrementnya mau berapa? Misalnya nih, ya aku mau karena di kemarin yang dibuat Pak Asido juga gak usah terlalu rapet, aku buatnya di increment 32 aja, 32 gitu. Udah nggak terlalu rapat sini. Nah kalian next. Nah kosong kan, pickingan kalian tadi nggak ada lagi kan. Nah kalian picking lagi di horizon yang sama, ikutin horizon sebelumnya. Horizon sebelumnya di sini nih, di time 3200 misalnya. Nah horizon ini juga usahain di time sekitaran 3200 juga. Iya, kenapa? Kepencet bang, sorry bang. Oh, oke, beri. Bang, mau nanya bang. Iya, kenapa? Kan nanti misalkan kita picking di inline yang udah jauh di, misalnya kayak ini kan di inline 1535 ya bang. Ntar kalau udah sampai 2000-an tuh zona targetnya tuh nggak di time 3000-an, itu sama aja nggak sih bang atau gimana? Zona targetnya nggak di time 3000-an. Iya, yang awal kita picking di inline. Iya, Nggak apa-apa bang. nggak apa-apa. Makasih bang. Yuk. Nah misalnya kalian udah ngelakuin picking lah nih di semua inline gitu kan ya. Udah kalian picking gitu. Ini auto ke save kok untuk ininya. Eh, Misalnya kalian udah picking semua inline gitu, semua inline kalian udah nge-pickingnya. Kalian bisa eh, lanjut membuat surface. Untuk pembuatan surface itu kayak yang udah diajarin sama Pak Sido kemarin. Ini di close aja nggak apa-apa. Eh, Nih misalnya aku pakai yang ini, ini horizon yang udah aku buat gitu. Eh, Langsung aja ke bagian ini, seismic interpretation, terus make surface. Nah di sini kalian buat horizon 2 inputannya yang udah kalian bikin, horizon yang udah kalian bikin tadi. Terus di sini name-nya itu name surface yang bakalan kalian buat itu apa gitu. Coba. Horizon 2 terus surface. Kejaran. Mau jalan ya? Oh ya. Jalan kok, jalan kok. Jalan bang. Oh jalan. Nah dah. Kalau udah di bagian ini ya, surface-nya kalian buat surface baru. Terus ini pakai yang automatic aja. Atau mau user define juga nggak apa-apa. Terus klik get limit from selected, tapi get limit from selected. Terus klik yang make boundary. Karena di sini kita nggak buat polygon ya untuk jadi boundary-nya, makanya di sini kita checklist make boundary-nya. Setelah itu kalian okein aja.
Nah, ini ini kan ini ada berupa tinggiannya. Nah, berarti ada elevasi gitu, elevasi tertentu di nih kalian klik yang show. Nah, terus fontnya kalian ubah ke angka 300 lah, 300 atau enggak 400 gitu. Kalian terserah kalian. Terus kalian apply. Nah, muncul kan, nah, ini masih terlalu kecil gitu. Kalian naikin aja ke 400 atau enggak 500. Kalau kalian mau smoothin konturnya, kalian klik ini make contour object yang ini biar lebih smooth gitu untuk konturnya. Tapi jangan terlalu banyak untuk ngeklik ini ya, karena bakalan ngerubah hasil pickingan kalian nanti gitu. Terus di sini untuk ini kan colornya udah aku buat ya. Biasanya itu auto gitu, tapi kalian buat aja ke dalam Z value karena ini mau kita lihat ke dalam bentuk elevasi kan Z gitu. Makanya kita buat untuk color key-nya itu kita ubah ke bagian Z value. Terus di apply aja. Udah. Oke. Nah, ini kalau mau kalian setting interval dari konturnya boleh gitu. Contouring metodenya bisa kalian ubah-ubah di sini. Mungkin aku pakai yang default aja, terus oke. Udah, kalau misalnya udah, mau buat atributnya, kita mau apply atribut ke dalam surface yang udah kita punya gitu. Yang pertama itu kita buat ke seismic interpretation, terus surface attribute. Surface attribute. Nah, atribut apa yang udah mau kita buat gitu. Nah, misalkan teman-teman udah pada tahu kan buat ini yang atribut RMS amplitude yang bagian 3D-nya. Teman-teman udah pada tahu yang dari volume atribut, terus kalian masukin raw datanya. Nah, kan terus kalian klik realize, bakalan menghasilkan cube-cube seismic dari atribut-atribut yang digunain gitu. Nah, misalnya di sini udah ada yang atribut sweetness, udah ada atribut RMS amplitude, atribut variance, atribut entrek, atribut real amplitude, dan atribut instantaneous. Nah, setelah itu kalian pilih misalnya atribut yang mau buat itu atribut sweetness. Atribut sweetness, oh ya ini kalian pilih ke extract value dulu. Extract value. Terus kita masukin atribut sweetness sebagai input data seismiknya. Kemudian kita masukin horizon yang udah kita buat. Horizon tadi berupa surface ya. Ini surface horizon 2 kita masukin ke horizon. Nah, di sini kita buat penamaannya itu pakai yang Neptunian surface aja. Ini pakai yang sweetness. Udah, kalau udah di oke aja. Nah, di sini bisa dilihat kan kalau untuk atribut ini sweetness. Coba bentar. Kayaknya salah ini.
Nah kalau dari amplitude sweetness ini kan sebenarnya kalau dari amplitude sweetness ini kan menggunakan dua jenis atribut ya, atribut amplitude sama atribut frekuensi. Jadi di atribut sweetness ini ada yang namanya zona sweetness, yang dimana kalau zona sweetness itu dilihat dari nilai yang paling tinggi, amplitudenya yang paling tinggi. Nanti kita ekstrak value terus masukin yang sweetnessnya coba, tolong ya. Oke, kalau kalian udah membuat yang sweetness, atribut sweetnessnya, kalian ke color aja, terus apply. Kalau udah, nah di sini aku udah ngebuat yang minimum amplitude untuk ini atribut sweetness. Terus ini untuk atribut amplitude gitu. Terus ini yang untuk atribut RMS, ini atribut sweetness yang udah aku buat. Nah dari sini bisa kalian lihat untuk zona-zona yang jadi reservoirnya yang mana gitu, dari atribut-atribut yang udah kalian buat. Nah selanjutnya kalau kalian udah ngebuat atribut ke dalam surface, kalian bisa ngelakuin yang namanya time slicing. Time slicing itu caranya kalian copy aja dulu yang horizon yang udah, misalnya nih horizon sweetness yang udah kita buat tadi, kalian copy dulu, Ctrl C, terus kalian Ctrl V aja. Kalian Ctrl V. Nah di sini kita mau membuat time slicing. Time slicing itu kan di sini masih domain waktu ya, namanya juga TSM kan, time structure map gitu. Jadi di sini masih berdomain waktu. Jadi kita mau membuat surface yang hanya mengambil di time tertentu. Misalnya kita buat nanti time 2000. Nah penentuan timenya itu kita pilih berdasarkan zona target kita. Misalnya nih zona target kalian di kedalaman di time berapa ini. Kalau kalian mau lihat timenya ada di sini. Mungkin kalau dari aku dia sekitaran 1500 atau enggak sampai 3000. Kalian bebas mau penentuan timenya di time berapa. Untuk caranya itu nah di sini yang udah di copy tadi ya, ada nih tulisan copy off. Kalian klik kanan, terus kalian Horizon 2, kalian klik kanan dulu, terus copy nih, copy as surface attribute. Nah, kalian klik lagi yang copy of horizon sweetness-nya, kalian paste as surface attribute-nya. Nah kalau udah, kalian klik kanan, terus ke setting, kemudian calculation, ke operation juga bisa, operation, terus ke arithmetic operation, terus z sama konstan, sama dengan konstan. Nah di sini kan z-nya itu bernilai time ya. Kalau dari time structure map itu nilai z-nya itu masih bernilai time gitu.
belum kedalaman. Makanya kita mau buat di time slice, misalnya nih, kalau aku tadi 2000 ya, berarti minus 2000, terus kalian checklist yang ini, biar nanti muncul langsung surface-nya di checklist yang ini, terus kalian run. Terus oke. Nah, muncul kan untuk time slice yang 2000. Nah, ini kalian matiin aja yang surface, yang sweetness-nya. Surface pricing juga kalian matiin aja. Nah, muncul kan untuk yang time slice 2000. Nah, di sini nggak ada lagi yang namanya undulasi. Kenapa? Karena udah dipilih cuman di time 2000. Makanya dia datar. Nah, di sini buat munculinnya kalian Nah, di sini dapat kalian lihat ya, untuk zona yang menurutku zona target itu beda gitu untuk nilai sweetness-nya gitu. Karena di sini masih atribut sweetness ya, tapi kita udah potong di time 2000 gitu. Nah, di sini beda sendiri zonanya gitu. Nah, kalian jelasin lah kenapa di zona ini beda gitu. Apa yang menyebabkan? Apakah ada reservoir atau segala macamnya? Nah, ini dari hasil pengolahanku sendiri ya. Nanti mungkin teman-teman beda sendiri untuk hasil pengolahannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk pengolahannya udah sampai sini doang. Kalian analisis berdasarkan atribut-atribut yang udah ada gitu. Mau nanya, Ya, kenapa Jar? harus support ini yang baru bisa nampilin settingnya. Apa? Harus support 3D window-nya. Harus bisa 3D window? Enggak. Iya. Di ini, kalau kalian mau nampilin yang surface kayak gini, di terus ke 2D window juga nggak masalah. 2D window juga masih nunjukin kalau terdapat perbedaan di sini gitu. Gimana? Terima kasih Bang. Di 2D window bisa kan? Punyamu? Belum nyoba itu di window-nya bisa. Gimana aja? Bisa Bang kalau di window ya. Oh, bisa 2D window. Ya udah. Nah, di 2D window juga bisa. Kalau untuk nggak harus 3D window, di 2D window juga nggak apa-apa. Ya, kenapa Zilan? Bang, saya mau nanya. Ini apa namanya? Kita atributinnya itu di surface-nya. Gimana? Atributinnya itu pas udah dijadiin surface atau yang ini yang habis Kedua-duanya Zilan. Waktu kita ngebuat ke cube seismic, terus di surface juga kita apply atribut juga gitu. Oke Bang, makasih Bang. Yuk. Oh, untuk ekspor. Nah, kalau kalian mau ekspornya pakai yang nge-layout langsung, bisa kalian ke window terus ke map window nih, map window. Nah, kalian checklist aja nih, misalnya nih yang hasil atribut tadi ya. Nah, kalian checklist di sini. Nah, dia ke apply sendiri kan. Nah, gini. Nah, kalian mau nge-layout langsung di sini juga nggak apa-apa di Petrel, malah makin bagus gitu. Nah, di sini kalian tambahin lah kayak arah mata anginnya. Nah, nih north arrow ada kan? Kalian ganti yang bagus itu gimana? Oke. Kalian mau nge-layout di sini juga nggak masalah. Tapi kalau emang kalian mau nge-layout langsung di ini, mungkin di laporan gitu atau di pakai PPT juga bisa kan nge-layout. Kalian tekan ini kamera gitu.
Biar kalian nggak perlu nge-screenshot, kalian tekan kamera tadi, terus ke misalnya nih buka PowerPoint-nya. Kalian copyin ke sini kan muncul kan, resolusinya juga makin lebih tinggi gitu dibandingkan sama kalian yang nge-SS langsung. Kalian klik yang ini. Kalau untuk yang ekspor yang peta yang ini tadi, kalian ke file aja langsung, terus print. Nah ini kalian ganti jadi PDF gitu, Microsoft yang PDF. Nah, terus habis itu kalian print aja langsung. Ini kalian ubah ke dalam bentuk PDF ya. Terus kalian print. Misalnya aku buat di download Petrel Horizon. Muncul kan hasil ekspornya. Gimana Probo? Aman? Yuk. Yang lain? Ya, kenapa bis? Izin Bang, mau nanya Bang. Itu jadi hasil yang kita cantumin itu apa aja Bang? Soalnya saya masih kurang paham, masih ragu-ragu gitu Bang. Takutnya ntar ada yang kurang dimasukin gitu Bang. Nah, kalau aku sendiri tuh masukinnya yang pertama itu hasil penentuan zona interest kita. Kenapa kita milih di daerah gitu? Nah, kalian kalau aku sendiri kemarin ngumpulinnya gitu. Itu SSN pertama yang raw datanya, yang raw data SSN pertama itu aku pilihnya yang raw data itu. Nah, ini yang raw datanya. Kalau aku sendiri yang pilih yang raw datanya. Habis itu aku ngasih tahu gitu alasan-alasanku memilih di daerah itu kenapa. Setelah itu SSN yang kedua itu picking horizon. Nah habis itu TSM time structure map yang udah tadi kita buat, yang masih dalam bentuk undulasi segala macamnya itu. Setelah itu cube seismic ini deh, yang ini sweetness, atribut sweetness, atribut RMS amplitude, terus atribut variance. Nah, aku buat semua untuk atributnya. Setelah itu aku bandingin sama yang time slicing yang udah aku buat tadi, yang cara nge-time slicingnya kan udah aku ajarin tadi. Nah, aku bandingin hasil atribut yang tadi sama time slicing yang udah aku buat gitu. Apakah memang benar-benar hasil sama itu, hasilnya sama itu dari surface sama dari data seismiknya, apakah saling mendukung gitu. Aku bandingin. Udah cuman sampai situ. Kalau dari aku sendiri cuman sampai situ sih. Izin Bang, boleh ulang nggak Bang? Itu kan tadi pertama raw data, terus picking horizon, habis itu apa lagi Bang? TSM. TSM tadi yang itu tadi ya Bang ya? Yang ini yang udah dalam bentuk ini. Nah nih. Habis itu Bang, baru yang ini tadi, yang kita ekspor ke PDF tadi ya? Yang atribut. Kan kalian belum buat atribut kan kalau buka kayak gini. Yang atribut. Yang SSN yang ini loh. Ini kan atribut track. Nah, kalian buat yang atribut yang amplitude, variance. Nah, kalian bandingin yang kayak gini, yang masih dalam bentuk kayak gini, kalian bandingin sama yang udah di bagian surface tadi. Di 3D window sih kelihatan. Kalian bandingin sama yang udah dalam bentuk ini tadi.
Gimana? Oke bang, udah bang, makasih bang. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin karena nggak ada lagi kan yang mau ditanyain. Buat nge-picking tadi udah pada paham segala macamnya. Ya dah, karena udah pada paham semua, mungkin sekian untuk hari ini gitu. Kalian kerjain aja untuk UASnya. Deadline-nya hari ini kan yang Furkon di sini nggak? Hari ini kan Furkon buat ini ya, deadline-nya. Hari ini bang. Nah ya udah. Mungkin cukup dari aku. Kalau kalian memang masih bingung, tanyain di grup aja, nanti aku balasin satu-satu untuk caranya. Mungkin kalian juga udah pada nge-record juga kan untuk caranya. Mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup. Terima kasih. Makasih banyak bang. Makasih bang. Makasih bang. Makasih, Bang.